Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum memulai pembelajaran di pagi hari ini, alangkah lebih baiknya berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Nah, berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Nah, materi hari ini yaitu struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Kemarin kan kita sudah mempelajari tentang jenis jaringan tumbuhan. Nah, selanjutnya yaitu organ pada tumbuhan. Nah, apa sih organ itu? Iya, organ itu kumpulan dari beberapa jaringan yang memiliki tujuan atau peranan tertentu dalam tubuh. Kemudian di dalam organ tumbuhan itu ada organ vegetatif dan juga generatif. Di dalam organ vegetatif itu ada akar, batang, dan juga daun. Sedangkan organ generatif itu ada bunga, buah, dan juga biji. Nah, pada bagian akar itu dibagi menjadi dua. Ada akar primer dan juga akar liar. Akar primer itu tumbuh sejak embrio hingga tumbuhan mati. Nah, fungsinya itu menegakkan tumbuhan serta menyerap air dan garam-garam mineral. Kemudian ada akar liar. Nah, akar liar itu muncul dari batang, daun, dan jaringan lainnya. Terus dapat bersifat permanen atau temporer serta dapat tumbuh mencapai tanah atau tidak sampai menyentuh tanah. Nah, fungsi dari akar liar itu untuk menyerap air atau mengalami modifikasi menjadi organ untuk merayap, menumpang, dan sebagai haustoria atau akar pada tumbuhan parasit. Nah, ini ada contoh dari akar primer, kemudian ini ada akar liar. Kemudian ini ada perbandingan struktur anatomi akar monokotil dengan dikotil. Ini akar dikotil, kemudian ini ada akar monokotil. Nah, masuk pada bagian batang. Nah, pada bagian batang ini ada 3 bagian pokok. Yang pertama ada epidermis. Nah, epidermis itu terdiri atas satu lapis sel-sel yang tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Kemudian bagian yang kedua ada korteks. Nah, korteks ini tersusun dari parenkim, kolenkim, sklerenkim yang berupa serabut dan skleroid serta indioblast. Nah, kemudian bagian terakhir ada silinder pusat. Nah, di dalam silinder pusat ini itu terdiri atas perikambium, parenkim, berkas pengangkut, dan juga empulur. Nah, ini ada struktur anatomi batang monokotil dan juga dikotil. Nah, ini ada monokotil, ini dikotil. Nah, kemudian lanjut pada bagian daun. Nah, di dalam daun ini ada dua tipe daun. Yang pertama ada tipe daun dorsiventral. Yang kedua ada tipe daun isobilateral. Nah, tipe daun dorsiventral itu tumbuh horizontal dan terdapat pada hampir semua daun tumbuhan dikotil. Kemudian kalau tipe daun isobilateral itu tumbuh vertikal dan terdapat pada hampir semua daun tumbuhan monokotil dan beberapa jenis tumbuhan dikotil. Nah, kemudian ada susunan daun. Di dalam susunan daun ini ada jaringan pelindung. Nah, jaringan pelindung ini memiliki 3 tipe. Yang pertama ada tipe amfistoma. Nah, tipe amfistoma itu jika stomata terdapat pada bagian atas dan juga bagian bawah daun. Kemudian kalau tipe hipostoma itu jika stomatanya hanya terdapat pada bagian bawah daun saja. Kemudian kalau tipe epistoma itu jika stomatanya hanya terdapat pada bagian atas daun. Nah, kemudian ada jaringan dasar. Jaringan dasar ini terdiferensiasi menjadi jaringan tiang atau parenkim palisade dan juga jaringan bunga karang atau parenkim spons. Kemudian pada jaringan pengangkut itu berupa tulang daun. Kemudian kalau pada jaringan penguat itu berupa kolenkim dan juga sklerenkim. Nah, pada jaringan sekretori itu berupa kelenjar, sel resin, sel tanin atau sel mirosin. Kemudian masuk pada bagian bunga. Nah, di bagian bunga ini ada bunga sempurna dan juga bunga lengkap. Kalau bunga sempurna itu memiliki putih dan juga benang sari. Nih, putih dan juga benang sari. Kalau bunga lengkap itu memiliki alat reproduksi dan juga perhiasan bunga seperti mahkota dan juga kelopa. Kemudian lanjut pada bagian buah. Nah, pada bagian buah ini menjadi 3
macam. Yang pertama ada buah kering pecah. Nah, di dalam buah kering pecah ini itu contohnya pada kedelai. Kemudian buah kering tidak pecah, contohnya pada tanaman padi. Kemudian ada buah berdaging, contohnya pada apel. Kemudian masuk pada bagian biji. Nah, di bagian biji ini ada dua macam. Yang pertama yang memiliki endosperma, yang kedua yang tidak memiliki endosperma ya. Yang memiliki endosperma itu contohnya pada tanaman jarak dan juga jagung. Kemudian pada yang tidak memiliki endosperma itu contohnya di labu kuning dan juga di merica. Nah, sekarang ada perbedaan anatomi tumbuhan monokotil dan juga dikotil. Nah, pada akar monokotil ini memiliki parenkim sentral, sedangkan di dikotil itu tidak memiliki parenkim sentral. Kemudian pada akar monokotil tidak memiliki kambium, sedangkan dikotil itu memiliki kambium. Nah, tipe akar pada monokotil ini itu tipe radial. Kemudian pada batang monokotil itu batas antara korteks dan juga stelenya itu kurang jelas. Pada tanaman dikotilnya itu sudah jelas antara korteks dan juga stelenya. Kemudian batangnya itu memiliki tipe kolateral tertutup kalau di monokotil. Kalau di dikotil itu tipe kolateralnya terbuka. Kemudian daunnya pada monokotil itu tidak memiliki jaringan parenkim palisade, sedangkan di tanaman dikotil itu memiliki jaringan parenkim palisade. Kemudian sifat totipotensi dan kultur jaringan. Nah, apa sih totipotensi? Ya, totipotensi itu kemampuan setiap sel tumbuhan untuk tumbuh menjadi individu baru yang sempurna. Kemudian ada kultur jaringan. Nah, kultur jaringan itu tuh teknik untuk memperbanyak tanaman dengan cara mengisolasi bagian tanaman. Kemudian akan bergenerasi menjadi tanaman yang lebih lengkap. Nah, ada jenis kultur jaringan. Nah, jenis kultur jaringan ini ada 5. Yang pertama ada meristem kultur. Nah, meristem kultur ini itu menggunakan eksplan dari jaringan muda atau meristem. Kemudian ada polen. Nah, polen ini tuh menggunakan eksplan dari serbuk sari atau benang sari. Kemudian ada protoplas kultur. Nah, protoplas kultur ini itu menggunakan eksplan dari protoplasma. Kemudian ada kloroplas kultur. Ini menggunakan eksplan menggunakan eksplan kloroplas untuk perbaikan sifat tanaman dengan membuat varietas baru. Kemudian ada somatic cross. Nah, di somatic cross ini itu penyilangan dua macam protoplasma menjadi satu yang kemudian dibudidayakan hingga menjadi tanaman yang mempunyai sifat baru. Kemudian teknik kultur jaringan. Nah, di dalam teknik kultur jaringan itu yang pertama yang dilakukan yaitu sterilisasi, kemudian pembuatan media, kemudian dilanjutkan inisiasi, kemudian baru multiplikasi, pengakaran, dan yang terakhir adalah aklimatisasi. Nah, ini adalah contoh dari teknik kultur jaringan seperti ini. Kemudian keunggulan pembibitan dengan teknik kultur jaringan. Nah, keunggulannya itu dapat diperoleh bibit yang bersifat identik dengan induknya, kemudian tidak membutuhkan tempat yang luas, kualitas dan kesehatan bibit lebih terjamin, kemudian bibit yang dihasilkan seragam, pengadaan bibit tidak bergantung pada musim, kemudian bibit akan lebih cepat pertumbuhannya, dan yang terakhir yaitu dengan waktu yang singkat bisa mendapatkan bibit yang dalam jumlah yang banyak. Nah, cukup sekian pembelajaran di pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.